Kamu berkendara di sepanjang pantai Atlantik Utara. Naik jeep, kamu mengemudi melalui hutan dan dataran, mengambil foto-foto marga satwa yang indah untuk blogmu. Kemudian, kamu tak sengaja menemukan tempat yang tidak ada di peta manapun. Ini adalah teluk dengan pantai biru. Tak ada manusia yang pernah menginjakan kaki di sini. Kamu menemukan jejak kaki besar makhluk tak dikenal di pantai berpasir ini. Ukuran jejaknya hampir sama dengan kendaraanmu. Tiba-tiba, dari hutan tropis yang berbatasan dengan pantai, kamu mendengar raungan memakakan telinga. Pohon-pohon palem patah dan tumbang ketika monster tak dikenal ini keluar dari hutan. Untuk mengetahui makhluk apa ini, mari kita kembali ke masa lalu. Ratusan juta tahun lalu, tak lama sebelum meteorit besar menghantam bumi, sekelompok Tyrannosaurus bermigrasi ke pantai Atlantik Utara. Di sana, mereka sampai di teluk besar yang menghadap ke laut. Untuk waktu yang lama, berkat pelindungan alam di tempat ini, mereka aman dari semua bencana yang telah terjadi ke bumi pada saat itu. Jatuhnya meteorit, zaman es, dan gempa bumi tidak mengganggu para T-Rex ini. Tapi bukan cuma mereka monster yang ada di tempat ini. Sekelompok megalodon juga berenang ke teluk untuk mencari perlindungan. Makhluk terganas di lautan maupun daratan terpaksa tinggal di satu tempat. Selama jutaan tahun, monster-monster ini dimasak bersama di dalam kuali besar bernama evolusi. Akibatnya, makhluk baru dengan kekuatan destruktif besar muncul. Monster hibridida baru ini punya semua kelebihan kedua titan kuno itu. Tyrannosaurus Rex dengan panjang 12 meter dan berat sekitar 9 ton, setara dengan bus sekolah. Raja dinosaurus ini punya otot leher tebal dan kuat yang bisa menahan tengkorak besar dan rahangnya yang dipenuhi 60 gigi tajam. Dan ekor tebal T-Rex membantu menyeimbangkan tubuhnya. Kekuatan gigitan dino raksasa ini mencapai 5.800 kg atau setara seekor gajah dewasa yang duduk di dadamu. Ini sangat kuat, tapi tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan dan ukuran megalodon. Panjang hiu ini mencapai 15 meter, sedikit lebih pendek dari panjang gerbong kereta, dan beratnya mencapai 75 ton, melebihi berat sebuah tank. Dan itu 8 kali lebih berat dari T-Rex. Rahang megalodon dipenuhi 300 gigi tajam, masing-masingnya seukuran telapak manusia dewasa, dan kekuatan gigitan megalodon 6 kali lebih kuat daripada T-Rex. Dan di sini, kedua monster ini menyatu, mewarisi rahang megalodon yang kuat, 360 gigi, dan tengkorak Tyrannosaurus yang besar. Monster hibrida ini bergerak dengan 2 kaki, tapi punya sirip di punggung dan ujung ekornya. Jari kakinya pun berselaput. Panjang dari ekor ke tengkoraknya 21 meter, dan beratnya sekitar 90 ton. Ini adalah makhluk terbesar dalam seluruh sejarah planet ini, setelah paus biru pastinya. Karena selamat dari semua bencana alam dan tidak punya pesaing dalam rantai makanan, paus biru mampu hidup sampai hari ini. Dan di sini, kamu melihat sang Megalodon Rex atau Tyrannolodon. Terserah deh, mau sebut yang mana. Raungannya memekakan telingamu. Monster itu mendatangimu. Setiap langkahnya terasa seperti gempa bumi kecil. Kamu menginjak pedal gas, tapi mobilmu tidak bergerak. Rodanya terjebak di pasir. Tidak ada pilihan lain. Kamu keluar dari mobil dan mengambil perahu karet dengan motor kecil dari bagasi. Tiba-tiba, Tyrannolodon meraih jeep dengan rahangnya dan menghancurkannya seperti kotak kardus. Tekanannya yang setara berat 6 gajah dewasa kini dibebankan ke jeepmu. Monster itu mengunyahnya seperti permen karet. Kamu dapat mendengar gigi tajamnya menembus logam dan karet di roda. Kemudian, sang dinosaurus itu melepehkan mobilmu. Sementara itu, kamu berlari ke air, menyalakan mesin, dan berlayar naik perahu sejauh mungkin. Dinosaurus itu berlari mengejarmu dan melompat ke laut. Dia berenang seperti hiu. Kamu bisa melihat siripnya yang mencuat dari air, seukuran kapal layar kecil. Untungnya, monster itu tidak bisa menyusulmu. Kecepatan Megalodon sekitar 16 km per jam, tapi sekarang dia melambat hampir 2 kali karena ada kaki belakang besarnya. Selaput di kakinya membantu berenang, tapi tetap saja berat. Bentuk fisik dinosaurus ini tidak memungkinkannya melaju lebih cepat. 8 km per jam adalah kecepatan maksimalnya.
Sirip tadi bergerak menjauh darimu, tapi sekarang mesinmu mulai macet-macet. Kamu ingat tangkinya belum diisi bahan bakar. Artinya, dalam beberapa menit, kamu bakal tinggal sendirian dengan seekor predator besar. Sang monster seharusnya tidak melihatmu karena kamu sudah berlayar jauh. Tapi bagian hiu dari monster kita ini punya kemampuan penciuman yang hebat di dalam air. Kamu tak akan bisa melarikan diri dari hidungnya. Kamu memutar perahu menuju pantai. Di kejauhan, sirip segitiganya berenang berputar-putar. Kamu berbelok jauh untuk menghindari Pteranodon. Tapi bahan bakarmu sudah habis. Mesinmu mati, kamu mulai mendayung, tapi kini kamu bergerak terlalu lambat. Monster itu pasti bisa mengejarmu. Dinosaurus besar muncul dari air dan kembali turun, menciptakan ombak besar. Ombak ini melemparmu ke pantai bersama perahumu. Monster itu keluar dari air dan berlari mengejarmu. Kamu punya kesempatan menyelamatkan diri karena kecepatan Pteranodon sekitar 16 km per jam, sedikit lebih lambat dari kecepatan T-Rex. Kamu berlari dan langsung menemukan tempat berlindung. Tapi kamu menyadari sebelum terlambat bahwa ini adalah taktik yang buruk, karena bagian T-Rex dari monster ini punya reseptor bau yang berkembang dengan baik. Dia bisa mengendusmu layaknya kucing rumahan. Kamu hanya perlu berlari sejauh mungkin dari monster ini. Kamu bisa mendengar raungan sang Megalodon Rex di belakangmu. Pohon-pohon patah, tanah bergetar. Tapi kemudian, tiba-tiba tenang. Jantung Pteranodon bekerja keras saat memompa darah ke tubuh sang monster besar itu. Saat berlari, jantungnya bekerja lebih keras. Karena beban ini, daya tahan dinosaurus itu cukup rendah. Energinya dengan cepat terkuras. Mungkin dia sedang duduk di tanah sekarang sambil mengatur napas. Karena lelah, kamu juga beristirahat. Kamu tidak bisa mendengar langkah kaki dinosaurus itu lagi. T-Rex tidak bisa berburu dinosaurus kecil karena mangsa-mangsanya mudah saja kabur darinya. Langkahnya pun sudah kedengaran dari jauh. Hanya dinosaurus pemakan tanaman besar yang sama lambatnya dengannya yang bisa menjadi makan malamnya. Ini abad ke-21 dan dinosaurus sudah punah. Lalu apa yang dimakan monster ini? Saat ini, kamu bisa mendengar pohon-pohon kembali berderak beberapa meter darimu, menembus semak dan daun. Kamu bisa melihat lempengan segitiga besar. Kamu berlari ke samping dan menyadari itu adalah Stegosaurus sungguhan. Rupanya, periode Jurassic masih bertahan di sebidang tanah ini. Dinosaurus herbivora ukuran bus itu dengan tenang memakan rumput dan mulai berisik. Di sisi lain, kamu mendengar langkah kaki Pteranodon yang lapar. Stegosaurus merasakan kedatangan musuhnya. Dia pun mempersiapkan mode melawan. Pteranodon mendekat. Kamu berlari kembali ke tempat yang aman dan melihat pertarungan ini. Pteranodon berlari keluar dari hutan. Dia menggeram, membuka rahang besarnya dan menyerang sang herbivora. Stegosaurus dengan cepat menghantam musuhnya itu dengan ekor berdurinya. Pteranodon jatuh ke samping. Pohon hancur menjadi berkeping-keping dan tanah bergetar di bawah sang monster besar. Dia berdiri dan berjalan dengan marah ke lawannya. Kamu memutuskan untuk kabur selagi ada waktu. Kamu sampai di pantai, melompat ke perahu dan mendayung sejauh mungkin dari teluk ini. Raungan kedua dinosaurus raksasa datang dari hutan. Kamu pun berlayar mengitari teluk demi sampai ke pantai yang punya peradaban. Saat berlayar, kamu menyadari sekelilingmu tiba-tiba menjadi tenang. Terlalu tenang. Ombak muncul di permukaan padahal tidak ada angin di sekitar. Air bergelembung dan kamu mendengar geraman mengerikan dari kedalaman laut. Muncul dari permukaan biru, kamu bisa melihat beberapa tentakel. Ukurannya besar dan semuanya mengelilingimu. Ini pasti cumi-cumi besar atau mungkin kraken. Tapi kemudian kamu sadar kepala monster ini adalah kepala hiu. Kini kamu jelas tidak bisa lari sebab Krakelodon lah yang keluar dari air. Tapi mari simpan kisah ini untuk lain waktu. Hiu raksasa ini meneror lautan sekitar 20 juta tahun lalu. Selama 13 juta tahun, hewan seberat 60 ton ini mendominasi perairan hangat di bumi. Meskipun ada yang percaya kalau Megalodon masih hidup sampai sekarang di bagian laut yang paling sepi dan dalam. Lagi panas nih, kayaknya boleh tuh nyebur ke laut. Kamu santuy di air sambil menghadap ke langit. Kamu menutup mata dan bernapas tenang. Airnya segar pas kena badan kamu. Semilir angin nyentuh wajah kamu. Kamu ngerasa tenang banget sampai hampir tidur.
Tiba-tiba ada yang nyeruduk kaki kamu. Kamu bangun dan langsung nyoba berenang sampai kamu berhadapan dengan bahaya yang gak terlihat. Untungnya, kamu coba ngelihat dua sirip yang gampang dikenali dan moncong lucu. Ternyata lumba-lumba. Beruntung banget kamu ketemu mereka di alam liar. Lumba-lumba itu deket banget sampai bisa disentuh. Orang bilang kulit lumba-lumba itu kayak karet, tapi menurutmu itu lebih kayak bagian dalam telur rebus. Salah satu lumba-lumba itu deket banget sama kamu sampai kamu nyium aromanya yang asin. Tapi kamu tahu lumba-lumba nggak punya kelenjar keringat. Artinya mereka nggak berkeringat dan nggak berbau. Aroma itu berasal dari air tempat mereka berenang. Predator terbesar dan paling ganas ini pernah mengintai di lautan. Hiu megalodon mendominasi lautan berabad-abad sebelum punah jutaan tahun lalu. Tapi saintis berhasil nemu beberapa fosil hiu raksasa ini. Kita bisa mempelajari tentang makhluk laut ini berkat fosil gigi raksasanya yang kira-kira seukuran tangan manusia. Rangka megalodon nggak pernah ditemukan. Rangka hiu sebagian besar tersusun dari tulang rawan. Berarti rangka itu cepat terurai. Untungnya, gigi hiu terus rontok dan tumbuh lagi seumur hidup mereka. Hiu bisa kehilangan 40.000 gigi sepanjang hidupnya. Saintis berhasil meneliti berbagai spesies hiu berdasarkan giginya. Hiu megalodon punya sekitar 276 gigi. Waktu rontok, gigi ini terdampar di dasar laut selama jutaan tahun dan jadi fosil. Saintis nemu gigi itu dan fosil itu jadi satu-satunya bukti keberadaan megalodon. Gigi megalodon banyak ditemukan di seluruh dunia. Artinya, nggak kayak hewan laut lain pada masanya, megalodon berpindah-pindah tempat. Sekarang pun, kebanyakan hiu dan hewan laut cenderung menetap di satu laut atau samudra. Tapi hiu megalodon berenang bebas di seluruh dunia, pindah dari perairan tropis ke perairan subtropis. Gigi megalodon ditemukan di setiap benua selain perairan dingin Antartika. Waktu ditampilkan di film atau TV, megalodon digambarkan kayak versi raksasa hiu putih. Sebelumnya, ilmuwan meyakini kalau megalodon dan hiu putih punya nenek moyang yang sama. Ternyata itu nggak benar. Megalodon lebih kayak musuh dari nenek moyang hiu putih, yaitu hiu mako gigi raksasa. Berarti megalodon nggak begitu mirip sama hiu putih dong. Sebenarnya, megalodon punya moncong lebih pendek daripada hiu putih. Sirip dadanya juga lebih panjang buat bikin badan hiu raksasa ini lebih kekar dan mengancam. Tapi keduanya punya penciuman luar biasa. Jadi, berenang sambil bawa daging mentah juga bahaya di zaman prasejarah. Sama kayak sekarang kok. Nggak tahu sih apa megalodon sembunyi di kedalaman kayak yang diyakini sejumlah orang atau emang udah punah. Yang pasti adik sepupunya masih nunggu di sana tuh. Megalodon dan hiu putih suka berburu mamalia laut besar. Jadi mereka bisa ngelakuin aktivitas bareng-bareng. Itu sampai megalodon bete dan nggak sengaja makan temennya. Ya kita nggak tahu kan. Gaya berburu megalodon dan hiu putih beda. Hiu putih lebih suka langsung menyerang mangsa dan nyari titik terlemahnya, misalnya kaki atau perut. Kadang gigi hiu ditemukan nancep di tulang hewan lebih besar, misalnya paus. Tanpa bagian tubuh utama yang mereka pakai buat berenang, hewan laut malang ini nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa kabur. Tapi paus cuma bagian kecil dari menu makanan megalodon. Ada anjing laut, sapi laut, cumi-cumi, lumba-lumba, dan hiu lain. Megalodon juga nggak bakal nolak kalau ada kelompok ikan kecil yang masuk ke mulutnya. Anggap aja itu camilan setelah makan malam besar dan enak. Meski punya tempurung keras, penyu raksasa juga nggak aman. Megalodon mungkin nganggap itu tantangan. Saintis memakai simulasi komputer buat nyari tahu gaya berburu hiu purba itu. Dengan teknologi ini, saintis tahu kalau gaya serangan megalodon beda banget sama hiu zaman now. Hiu zaman now langsung nyerang titik paling lemah mangsa mereka, misalnya perut anjing laut yang empuk. Gigi megalodon cocok buat ngegigit area tulang rawan yang keras. Jadi, dari bukti yang didapat, megalodon ngunyah dulu sirip keras mangsa mereka biar mereka nggak bisa kabur. Setelah itu, mereka meluncurkan serangan terakhir. Sebagian orang yakin kalau megalodon masih hidup, lagi mengintai di kedalaman perairan samudra. Tapi kayaknya itu nggak bener deh. Megalodon adalah spesies air hangat. Artinya, mereka nggak bisa bertahan di perairan dingin laut yang dalam. Sebagian besar mangsa megalodon hidup di perairan dangkal. Jadi, sedikit banget mangsa megalodon di laut dalam. Intinya, kalau ada hewan sebesar megalodon yang masih hidup sekarang, kita pasti udah ngelihat hewan itu.
Tapi kamu nggak mungkin ketemu megalodon. Sama kayak kita, hiu itu lebih suka perairan hangat. Daerah laut dalam terlalu dingin buat hewan ini, dan makanan di bawah sana langka. Seluruh tubuh mereka juga harus berkembang biar nggak hancur karena tekanan air yang besar di bawah sana. Jadi, kemungkinannya mereka udah punah, tapi bukan mustahil sih, mereka masih ada. Kabar baik nih buat kamu kalau ketemu megalodon. Mereka mungkin nggak akan makan kamu. Kamu terlalu kecil buat megalodon meskipun kamu lagi sama teman-teman kamu. Hiu ini makan paus yang panjangnya lebih dari 15 meter. Tapi lain ceritanya kalau kamu ngadain pesta di pantai. Kalau pantainya dipenuhi orang yang berenang, hiu ini mungkin bakal mengintai dan menelan beberapa manusia tanpa dikunyah. Nama megalodon yang nyermin itu berasal dari dua kata bahasa Yunani. Megas berarti besar dan odon berarti gigi. Kalau digabung artinya gigi besar. Dia jelas sesuai sama namanya. Satu giginya aja ukurannya sebesar tangan manusia. Totalnya ada 276 gigi besar dalam 5 baris. Sepanjang sejarah, cuma kucing bergigi pedang dan T-Rex yang punya gigi lebih besar. Kayaknya seru kalau mereka bertarung. Megalodon punah jutaan tahun lalu, dan cuma gigi besarnya yang ditemuin sama arkeolog modern. Mereka benar-benar punah dengan meninggalkan sedikit jejak. Saintis meyakini seiring waktu, permukaan laut turun dan suhu laut ngedrop drastis. Lebih dari sepertiga biota laut punah waktu laut jadi dingin dan sejumlah hewan di dasar rantai makanan merosot. Ini berakibat buruk bagi predator puncak yang lapar. Maaf ya. Suhu jadi terlalu dingin buat hiu yang suka kehangatan ini. Kondisi ini bikin mereka susah bereproduksi karena mereka melahirkan di perairan hangat. Megalodon biasanya digambarkan sebagai hiu putih raksasa, tapi ini cuma mitos. Sebenarnya, nenek moyang hiu putih zaman now hidup di zaman yang sama dengan Megalodon, tapi mereka bisa dibilang musuh dan kerap bersaing. Hiu putih lebih jago berburu dengan ukuran yang lebih kecil dan kelincahannya buat ngerebut mangsa Megalodon dengan cepat. Mereka juga dikenal memangsa bayi Megalodon yang ukurannya cuma setengah ukuran mereka. Ini memperkuat kepunahan mereka. Meskipun hiu putih nggak bisa menang lawan megalodon dewasa kalau bertarung, mereka nggak ada takut-takutnya tuh nyuri makanan megalodon. Megalodon cuma kebagian ikan besar dan paus, tapi suplai makanannya mulai habis waktu paus pergi ke laut baru yang lebih dingin. Paus beradaptasi untuk lebih memilih suhu dingin dan ninggalin megalodon. Jadi, penyebab kepunahan megalodon itu antara kelaparan atau kedinginan pada zaman es. Megalodon lebih mirip hiu banteng daripada hiu putih. Moncongnya pendek, rahang bawahnya rata, dan sirip dadanya besar buat menopang berat badan dan ukurannya yang gede banget. Meski menyeramkan, hiu ini sebenarnya sayang keluarga loh. Beberapa daerah pembibitan megalodon ditemukan di Florida, Maryland, dan Panama. Mereka melahirkan bayi mereka di daerah perairan dangkal. Nah, kita tahu ini dari banyak gigi kecil megalodon yang ditemukan di daerah sini. Mereka punya pengasuh juga nggak ya?